Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan, Profesor Mahfud MD dicecar banyak pertanyaan oleh mahasiswa. Memang penting kemudian saya tayangkan. Kenapa? Karena boleh jadi pikiran ini juga ditanyakan oleh yang lain. Karena didorong oleh fakta-fakta yang belakangan ini terjadi tentang seolah isu ketidaknetralan aparat, lalu kemudian MK proses untuk memberikan karpet merah kepada Gibran dan lain sebagainya. Coba kita dengarkan sama-sama wawancaranya, dan boleh jadi ada orang yang pada akhirnya memilih untuk golput gara-gara persoalan ini, karena sudah muak dan tidak percaya terhadap proses-proses yang akan kemudian terjadi di Pilpres 2024 nanti. Kita akan lihat jawaban Profesor Mahfud MD yang bagi saya penting sekali, sekaligus penegasan optimis kita sebagai masyarakat di dalam menentukan pilihan dan jangan sampai golput. Karena Indonesia, masa depan Indonesia, masa depan masyarakat Indonesia itu tergantung suara kita. Jangan sampai golput. Coba kita dengarkan sama-sama nih ya. Terkait bahwasanya memang pada hari ini, pada pemilu 2024, yang sangat disoroti hari ini adalah terutama bagi kami kaum pemilih pemuda yang katanya ada data 56% yang akan menjadi pemilih pada tahun 2024. Jumlah yang cukup banyak untuk pemilih, dan juga yang menjadi catatan highlight bagi kami adalah 56% itu adalah jumlah yang banyak, namun kita terkadang muak dengan pemilu ini, Prof. Bagaimana tidak? Mulai dari awal banyak drama-drama pemilu, mulai dari sistem pemilu yang proporsional terbuka tertutup, wacana presiden 3 periode dan segala macamnya, ada politik dinasti dan segala macamnya. Dan kita lihat hari ini bagaimana kita bisa yakin tahun 2024 memang eranya pemuda untuk memilih hari ini. Ini adalah era pemilih pemuda, 56% itu bisa memilih ke TPS gitu. Apa yang bisa meyakinkan hal tersebut? Karena kami berpikiran gini, siapapun presidennya masih banyak yang berpikiran siapapun presidennya nanti itu tuh kita akan jadi gini-gini aja, masih banyak Prof. 6% sekarang generasi milenial dan Gen Z, generasi Z. Gimana cara meyakinkan agar anak-anak seperti saudara ini mau datang ke TPS? Nyatanya sudah muak. Mau milih siapa? Muak milih calon-calonnya seperti itu, jorok semua, partainya kotor. Saudara jangan berpikiran begitu. Kalau orang saudara menginginkan yang baik, lalu tidak ada yang baik terus saudara tidak milih, semakin hancur negara ini. Oleh sebab itu, lawan rasa muak itu, datang ke TPS, pilih yang baik. Itu tanggung jawab saudara. Saudara, tidak lama lagi negara ini akan dipimpin oleh saudara. Saya sudah 23 tahun berturut-turut di pemerintahan. Sudah 40 tahun kalau dihitung sejak dari PNS. Sekarang sudah waktunya siap-siap untuk berhenti, dan saudara harus siap-siap untuk naik. Saudara tidak bisa menghindar mengelola Indonesia ini ke depan, karena ini warisan dari para pendiri negara untuk saudara-saudara, untuk kita lanjutkan sampai ke akhir masa kelak. Indonesia ini tetap ada. Jadi rasa muak jangan saudara jadikan alasan untuk tidak memilih. Pilih siapa saja yang menurut saya paling baik di antara yang baik. Saya selalu mengutip ini, saudara, pemilu itu bukan memilih malaikat. Malaikat itu tidak ada dosanya, tidak ada jeleknya malaikat. Tapi manusia itu memilih manusia untuk memimpin kita, sedangkan manusia tidak ada seorang pun manusia itu yang tidak ada jeleknya dan tidak ada bagusnya. Manusia itu selalu campuran antara baik dan buruk. Tugas saudara memilih yang baiknya lebih banyak dari jeleknya, karena pemilu itu tidak mungkin memilih orang sempurna atau malaikat. Pemilu itu adalah satu sikap untuk menyatakan agar orang jahat tidak jadi pemimpin. Itu
filosofinya. Kalau mau nilai yang bagus tidak ada. Nabi sudah tidak ada sekarang. Kalau Nabi bagus, malaikat bagus, tapi kita milih manusia di antara kita sendiri. Pilihlah yang terbaik. Oke, saya sepakat sekali dengan jawaban Profesor Mahfud MD. Memang seberapa besar pesimisme kita terhadap Pilpres 2024 nanti akan netralitasnya, tetapi tetap ikhtiar itu mesti kita tempuh semaksimal mungkin. Jangan sampai abai terhadap ikhtiar. Jangan juga menganggap bahwa semuanya adalah buruk gitu loh, jangan. Dan istilah Profesor Mahfud MD, kita itu memilih manusia, bukan malaikat. Itu bagi saya sangat tepat sekali. Karena yang namanya manusia bisa salah, bisa benar. Kadang-kadang salah, kadang-kadang benar. Tidak ada manusia yang 100% itu benar. Pasti pernah melakukan kesalahan. Tinggal lihat aja siapa yang lebih sedikit kesalahannya. Jadi kita memilih orang yang sedikit salahnya, gede benernya. Sedikit buruknya, gede manfaatnya. Itu loh ya. Itu yang bisa kita lakukan. Karena kalau kemudian mau mencari yang sempurna, itu yang nggak bakalan bisa. Namanya manusia. Pasti bakal ada salahnya. Pernah mengalami salah. Itu. Kelihatan ya. Jadi proses-proses yang terjadi belakangan ini, fakta-fakta video dan segala macamnya, itu ya meresahkan publik, membuat ketidakpercayaan semakin menguat kepada publik bahwa ada yang main di dalam hal ini. Tapi jadikanlah proses-proses ini sebagai dalil untuk kita bersikap, menentukan pilihan. Manakala prosesnya dianggap oleh kita sebagai cacat moral, cacat konstitusi, dan lain sebagainya, maka ya jangan dipilih. Wis, hanya itu yang bisa kita lakukan. Faktanya sekarang udah ada 3 nih calon presiden yang akan manggung. Itu fakta. Udah, nggak bisa lagi kemudian kembali membahas MK, nggak bisa. Udah selesai. Udah daftar ke KPU, udah punya nomor urut, udah. Jangan bahas itu. Mau bagaimanapun itu dibahas ya tetap nggak bakalan ngepek. Faktanya udah terjadi kok. Wes lah. Jika kemudian kedepannya jadikan ini sebagai alasan nanti kemudian kita bersikap. Kalau suka terhadap prosesnya ya pilih, kalau nggak suka ya jangan. Wes. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Dan jangan mengorbankan, jangan memubazirkan suara kita. Suara kita harus tetap diberikan kepada siapapun aja. Kepada orang yang kita percayai sedikit salahnya, banyak benernya gitu loh. Ya, jangan golput, jangan golput, jangan golput. Seberapa pesimis pun kita, tetap harus ada kita hadirkan di dalam kepala optimisme. Jangan semuanya difokuskan kepada pesimis, jangan. Harus ada optimisme. Bahaya loh kalau kemudian kita anggap buruk semuanya, bahaya juga. Pada akhirnya kita juga yang akan meregenerasi pemimpin yang sekarang kan. Udah, kita. Selanjutnya kita loh yang akan manggung di sana, yang akan kemudian mengganti salah satunya Profesor Mahfud MD. Beliau udah tua kok. Gitu. Begitu ya. Ini sekali lagi penting saya tayangkan dan sebarkan supaya menghadirkan optimisme dan supaya jangan pesimis terhadap fakta-fakta yang belakangan ini terjadi. Jangan pesimis. Jangan kemudian kita menjadi golput karena melihat fakta-fakta itu. Jangan.
tetap kita harus nyoblos. Ikhtiar itu tetap wajib kita lakukan untuk memilih pemimpin yang banyak baiknya daripada salahnya, yang prosesnya ideal tanpa mendobrak apapun, gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.